Shalom, salam damai sejahtera dan kasih karunia menyertai saudara-saudara semua. Mari kita memulai hari yang sangat baik yang Tuhan sudah sediakan bagi kita dengan membaca dari Mazmur 29 ayat 15. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Saudara-saudara, saya percaya bahwa sebagai orang tua maka kita mengasihi anak-anak kita. Tetapi tahukah saudara bahwa Tuhan mempunyai perhatian atau concern kepada orang tua yang tidak pernah memberikan teguran kepada anak-anaknya? Tongkat berbicara tentang disiplin. Teguran berbicara tentang pengarahan. Tuhan mengingatkan seorang anak butuh disiplin dan pengarahan. Ayat tersebut di atas mengatakan, seorang anak yang dibiarkan suatu hari akan mempermalukan ibunya. Mengapa ibu? Karena wanita biasanya lebih emosional. Perasaan malu lebih cepat dirasakan olehnya. Kita baca ayat berikutnya yaitu dalam Mazmur 29 ayat 17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Saudara-saudara, dengan mendidik anak kita ada dua hal baik yang akan terjadi, yaitu ketentraman dan sukacita. Maka kita bisa memilih apakah kita mempunyai anak-anak yang berhikmat yang mendatangkan ketentraman dan sukacita, ataukah saudara memilih untuk membiarkan saja yang akan berakhir memalukan orang tuanya. Sebenarnya secara psikologis, teguran dan disiplin kepada seorang anak akan diterima olehnya sebagai pernyataan kasih dan perhatian dari orang tuanya. Tetapi saudara-saudara, tentu saja ada batasan dari sebuah didikan yang tertulis juga di Alkitab di Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Lakukanlah didikan dengan kasih Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi anak-anak kita. Maka janganlah menyakiti mereka. Mari saudara-saudara kita mengambil salah satu kisah di Alkitab tentang seorang ayah yang bernama Daud yang sangat mengasihi anaknya yang bernama Adonia. Tetapi rasa sayang tersebut membuat Daud membiarkan Adonia. Di dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 5, lalu Adonia anak Hagit, yaitu istri Daud, meninggikan diri dengan berkata, "Aku ini mau menjadi raja." Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya. Mengapa sampai Adonia berbuat demikian? Ayat selanjutnya menerangkan, yaitu di ayat ke-6. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, "Mengapa engkau berbuat begitu?" Ia pun sangat elok perawakannya dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Dari ayat tersebut di atas kita mengetahui bahwa Daud tidak pernah menegur, bahkan satu kalimat sederhana seperti "Mengapa nak engkau melakukan hal tersebut?" tidak pernah diucapkannya. Akibatnya Adonia tumbuh dewasa dengan tidak mempunyai hikmat. Dia yang seharusnya percaya kepada Raja Daud
dan menyerahkan keputusan pewaris tahta kepada ayahnya, dia malah mengangkat diri sendiri menjadi raja. Kisah Daud sebagai seorang ayah yang tidak pernah menegur Adonia menggambarkan kasih Bapa kita di sorga yang berbeda. Kasihnya yang sempurna berbeda dengan cara Daud. Dia memberikan teguran dan didikan kepada kita. Teguran dan didikan yang diberikannya kepada kita adalah satu kemasan yang dinamakan kasih. Teguran dan didikan Bapa kita di sorga merupakan bagian dari pernyataan kasih-Nya. Melalui didikan-didikan Bapa kita di sorga, ketentraman dan sukacita akan terjadi dan hikmat kita akan bertumbuh. Saudara-saudara, dari Wahyu 3 ayat 19 tertulis, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kata kuhajar di sini lebih berarti disiplin. Sebagai tambahan, Tuhan menegur, mendisiplin kita tidak melalui sakit penyakit, kecelakaan, musibah, tragedi. No, tidak. Mengapa? Karena cara Dia selalu membangun dan menyelamatkan hidup kita. Maka marilah kita menikmati kasih Bapa. Mari kita selalu bersyukur atas didikannya untuk kita sebagai anak-anaknya yang akan membangun hikmat kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepada kasih karunia-Mu yang berkelimpahan di dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa Engkau selalu mendampingi kami sambil mengajar, mendidik, dan menegur. Kami percaya sebagai anak-anak-Mu yang sudah dibenarkan dalam Kristus Yesus, maka jalan hidup kami seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.